bertemu lagi dengan Kak Indri. Sebelum kita mulai, Kak Indri mau sapa kalian. Apa kabar? Sungguh amat baik. Wah, semangat semua ya. Nah, adik-adik, Kak Indri mau undang nih yang masih duduk. Bangkit berdiri semua. Kita mau semangat beribadah hari ini. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mau ibadah. Berkati ibadah ini dari awal sampai selesai. Berkati kakak-kakak yang melayani hari ini. Berkati juga kami yang ada di rumah. Tuhan, kami tahu hadirat Tuhan ada di rumah kami. Tuhan Yesus, kami siap beribadah. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat beribadah adik-adik. Kuasa darahnya, jika Allah di pihak
adik-adik semua, sekarang kalian boleh duduk kembali dalam hadirat Tuhan, karena sebentar lagi kita akan menyembah Tuhan Yesus. Kita akan sama-sama meninggikan Tuhan kita, Tuhan Allah yang hidup. Persiapkan hati kalian untuk memberikan penyembahan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Berdaulat
ketemu lagi dengan Kak Ulan di minggu kedua di bulan Agustus. Wah, kalau dengar bulan Agustus, pasti adik-adik sudah tahu itu adalah bulan yang penuh dengan kemerdekaan. Adik-adik, hari ini Kak Ulan mau ajak adik-adik bahwa kemerdekaan yang diraih oleh bangsa Indonesia tidaklah langsung diraih. Bangsa Indonesia pernah mengalami namanya penjajahan. Hari ini juga Kak Ulan ingin ajak adik-adik untuk melihat bukan cuma bangsa Indonesia, ada juga bangsa di Alkitab yang mengalami penjajahan juga, yaitu bangsa Israel. Bangsa Israel dijajah oleh bangsa Mesir. Mereka disuruh untuk kerja rodi, kerja paksa. Sampai-sampai bangsa Israel berdoa, berseru-seru sama Tuhan Allah. Mereka ingin merasakan kebebasan, mereka ingin merasakan kemerdekaan. Tuhan Allah melihat, Tuhan Allah mendengar seruan bangsa Israel. Dan Tuhan Allah berjanji akan memberikan kemenangan buat bangsa Israel. Tuhan Allah mengutus Musa dan Harun untuk menghadap pada Raja Mesir, yaitu Raja Firaun. Adik-adik tahu tidak? Tidaklah mudah buat Musa dan Harun untuk menghadap Raja Mesir. Karena Raja Firaun punya hati yang keras. Dia tidak mau bangsa Israel bebas begitu saja dari negerinya. Sampai-sampai Tuhan Allah harus mendatangkan tulah-tulah untuk negeri Mesir. Sehingga Raja Firaun dan rakyatnya Mesir mau tidak mau mereka melepaskan bangsa Israel untuk keluar dari negeri mereka. Adik-adik, bangsa Israel senang sekali mereka bisa keluar dari negeri Mesir. Tapi ada sesuatu hal yang besar loh yang terjadi ketika mereka keluar dari negeri Mesir. Yuk kita saksikan video berikut ini. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam menuju ke Laut Teberau. Maka berubahlah hati Firaun dan pegawai-pegawainya terhadap bangsa itu. Segala kuda dan kereta Firaun, ia membawa 600 kereta yang terpilih, mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel, dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan mereka berkata kepada Musa, "Apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini." Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, "Janganlah takut, berdirilah tetap, dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu, dan kamu akan diam saja." Dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat, sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman itu.
Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering. Maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Orang Mesir mengejar dan menyusul mereka. Segala kuda Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda, sampai ke tengah-tengah laut. Dikacaukannya tentara orang Mesir itu. Ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat. Ketika kuda Firaun dengan keretanya dan orangnya yang berkuda telah masuk ke laut, maka Tuhan membuat air laut berbalik meliputi mereka, mati terhantar di pantai laut. Demikianlah pada hari itu, Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa, hamba-Nya. Adik-adik sudah menyaksikan kan? Bangsa Israel dihadapkan di dua pilihan yang tidak enak. Di belakang mereka ada Firaun dan pasukan-pasukannya yang ingin sekali lagi menangkap mereka. Raja Firaun dan rakyatnya Mesir tidak rela bangsa Israel keluar. Mereka mengejar. Di depan mereka ada laut Teberau. Wah, harus lewat mana? Tapi jangan khawatir. Tuhan Allah sudah berjanji memberikan kemenangan. Ketika Tuhan Allah berjanji, semua akan terjadi. Tuhan Allah tunjukkan kebesarannya, karena kita punya Tuhan Allah yang hidup. Laut itu bisa terbelah menjadi dua, dan bangsa Israel bisa melewati itu, bisa menghindar dari kejaran pasukan bangsa Mesir. Adik-adik, tahun ini tahun kemenangan. Adik-adik sudah dimenangkan secara dosa. Ayo, jangan lagi mau terikat dengan game. Jangan mau, karena kita sudah menjadi anak-anak yang merdeka. Ayat hafalan di bulan Agustus ada di Galatia 5 ayat 1. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Kita ulang sekali lagi ya adik-adik. Galatia 5 ayat 1. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Jangan lupa dihafalkan ya adik-adik. Halo teman-teman, hari ini kita akan membuat tebak pensil dari tutup botol. Alat dan bahan yang diperlukan adalah tutup botol, 2 warna yang kalian suka, dan tembak dan isinya, 4 sumpit, manik-manik, kertas kokoro untuk alasnya, dan penggaris. Oh iya, cara buatnya susah nggak sih? Gampang, tapi kalian perlu hati-hati ketika menggunakan lem tembak. Ya udah, kalau gitu, yuk kita mulai. Cara pertama, dekatkan 5 tutup botol secara memanjang. Jangan lupa pakai penggaris ya, supaya lurus. Hati-hati juga ketika menggunakan lem tembak. Menjadi seperti ini. Buat yang seperti ini dan ini. Lalu kita rekatkan semuanya yang rapi ya, supaya nanti hasilnya menjadi bagus.
kencang ya. Nah, nanti hasilnya jadi seperti ini. Buat 4 untuk ke-4 sisinya. Seperti ini. Lalu kita tempelkan sumpit pada bagian ujungnya. Kita taruh sumpitnya untuk 4-4-nya ya. Seperti ini. Kalau udah jadi 4 karpet jadi seperti ini ya teman-teman. Lalu kita akan membuat kotak di sini. Kalian harus sumpit bertemu dengan tutup botol, jangan sumpit bertemu dengan sumpit. Hati-hati ya. Jadinya seperti ini. Lalu kita tempelkan kertas kokoro untuk menjadi alasnya. Kita lem bawahnya ya. Jangan lupa siapkan 4 tutup botol untuk hiasan di atasnya seperti ini. Jangan dekat ya. Oke, seperti ini. Lalu tempelkan manik-manik pada bagian atasnya biar untuk makin lebih bagus, lebih bagus. Nah, udah jadi deh. Kalian bisa masukin pensil-pensil kalian. Seperti ini. Selamat mencoba ya di rumah. Dadah, Tuhan Yesus memberkati. Lewi Kids News. Wah, adik-adik, hari ini beritanya seru-seru. Yang pertama, Lewi Kids akan mengadakan Independence Costume Challenge. Wow, semangat ya. Kalian harus ikut. Nah, berikut cara untuk ikutnya. Adik-adik, pastikan di tanggal 15. Ingat-ingat ya, tanggal 15 Agustus. Kalian ikut ibadah di Lewi Kids Online Service. Nah, pada saat kalian ibadah, kalian memakai kostum tema kemerdekaan atau aksesoris tentang kemerdekaan. Wah, pasti bisa ya. Dan barang-barang yang ada di rumah kalian. Gampang kan? Setelah itu, minta bantuan mama papa kalian untuk mengambil foto kalian pada saat kalian beribadah. Setelah itu, foto kalian bisa kirim ke nomor WA Kaulan. Ditunggu sampai jam 5 sore. Ingat ya adik-adik, tanggal 15 Agustus. Wah, ayo ikut semua.
waktunya. Adik-adik, di berita kedua Kak Indri gak sendiri. Kak Indri bersama teman-teman Kak Indri. Ini teman-teman Kak Indri. Hai teman-teman, nama saya Iwana dan nama saya Evanka. Yuk teman-teman ikut Cool Kids yang rumahnya dekat di Mitra 10. Seru loh, bisa doa bareng, bisa baca Alkitab bareng, dan bisa nonton bareng, dan bisa menyembah dan memuji Tuhan. Dah. Hai teman-teman, nama aku Fabio, aku kelas 4 SD. Aku ikut Cool Kids The Address via Zoom. Di Cool Kids kita bisa ketemu teman-teman, nyanyi, dengar firman Tuhan, doa bareng juga. Pokoknya seru deh. Ayo teman-teman yang tinggal di sekitaran The Address, ikut Cool Kids, ditunggu ya. Dadah. Nah, seru kan adik-adik? Yuk join Cool Kids. Berikut daftar-daftar Cool Kids di Lewi Kids. Apabila kalian ada pertanyaan, bisa loh WA ke Kak Indri, berikut nomornya. Adik-adik, waktunya memberi. Adik-adik bisa dibantu oleh Mama Papa memberikan persembahan dengan cara men-scan barcode berikut ini. Sekian dari Kak Indri, Lewi Kids News. Sampai ketemu di Lewi Kids News berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Yuk adik-adik kita lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus terima kasih, Tuhan Yesus yang baik, sungguh baik dan amat baik. Tuhan, kami percaya Engkau yang layak kami sembah, Engkau yang layak kami agungkan Tuhan. Tuhan, kalau Engkau memberikan kemenangan buat bangsa Israel, kami juga percaya Tuhan akan memberikan kemenangan buat kami untuk melewati pandemi ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersatu hati Tuhan, pulihkan bangsa kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus berkati Tuhan pemimpin-pemimpin negara kami Tuhan. Beri Tuhan visi misi yang baru Tuhan buat pemimpin-pemimpin negara kami Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan bersatu hati Tuhan untuk Opa Niko, untuk Opa Totong, untuk Om Dharma. Tuhan berkati mereka dalam pelayanan ini Tuhan. Di tengah-tengah pandemi ini Tuhan kami percaya Tuhan melalui hamba-hambamu Tuhan pertobatan terjadi Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap tim medis Tuhan. Tuhan berkati mereka Tuhan, berikan kekuatan, kesehatan buat mereka Tuhan. Kami juga berdoa buat orang tua kami Tuhan. Kami percaya apapun yang orang tua kami lakukan Tuhan di luar sana, bekerja, berusaha, Tuhan Kau buat berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini juga kami berdoa buat teman-teman kami Tuhan. Tuhan berikan kesehatan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, adik-adik, waktunya kita menerima berkat dari Tuhan melalui Om Dharma. Angkat kedua tangan kita, tutup mata. Mari kita angkat kedua tangan kita, terima berkat Tuhan. Damai sejahtera, perlindungan dan berkat-berkat daripada Allah Bapa. Kasih yang sempurna daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan, penghiburan dan kuasa daripada Roh Kudus yang menyertai dan memberkati kita semua. Mulai dari sekarang sampai kita menyongsong Tuhan kita Yesus Kristus di awan permai, bahkan kekal sampai selama-lamanya. Mari yang telah menerima berkat Tuhan kita sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu lagi di ibadah online service minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.